bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar diriku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar diriku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Lagu bagaimana aku kan bernyanyi. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu
ya Tuhan, tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bagaimana aku akan bernyanyi kalau hidupku masih penuh dosa-dosa? Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menghapuskan segala dosa-dosa. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu, ya Tuhan, tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Ya, silakan waktu dan tempat untuk Kasan Susilo. Selamat melayani. Sorry. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami dalam keadaan sehat jasmani, kami berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu. Pada sore hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Koming, Bapak-bapak atas waktunya. Dan saya mau share screen. Ini ceritanya kemarin kan judulnya. Gema ya Pak? Kok gema ya? Suka matikan. Nah,
Ini ceritanya tentang, sebetulnya saya kemarin iseng-iseng baca, itu ada buku judulnya Letting Go, di mana akhirnya saya lihat sesuai dengan ayat di dalam Alkitab, yaitu pasrah dan berserah. Nah, kalau ditanyain, dulu waktu zaman tahun 2000 kita pernah ngalami satu seperti pandemi ya, COVID. Nah, sekarang orang pada saat ini banyak orang ngeluh itu yaitu ekonomi katanya kan gitu. Ekonominya lesu, pajaknya dinaikkan, ya kan. Nah, akhirnya saya ingat sekarang orang ngeluh. Waktu zamannya COVID kemarin, udah hampir 3 tahun orang itu nggak bisa kerja, ya kan? Dia di rumah, tapi nggak bingung sama finansial. Karena apa? Mereka fokusnya supaya tidak kena penyakit COVID. Karena waktu tahun 2000 itu COVID itu begitu ekstrimnya sampai banyak orang yang meninggal. Sampai adanya karantina, dibatasi waktunya, ya kan, untuk ketemu, kantor-kantor ditutup, sebagian saya pun sebagai dokter pun juga harus pakai APD, tapi saya waktu itu nggak pakai APD, saya tetap buka seperti biasa. Nah, tapi saya lihat nggak ada orang yang bingung finansial, semuanya nggak mikir, yang penting saya sehat. Nah, tapi setahun ini saya lihat mulai tahun 2004, 2005 ini memang benar ekonomi, tapi orang itu pada bingung semua. Bingung kerjaan, ya kan? Terutama pada akhir bulan, bingung bayar sesuatu, misal listrik, pembantu, bayar anak-anak sekolah, ya kan? Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ternyata di dalam buku Letting Go ini dikatakan, ternyata orang itu mengalami satu harapan, atau boleh saya katakan itu manusia itu secara tidak sadar itu keterikatan. Pertama yaitu apa? Kesehatan. Di mana mereka bingung karena rasa sakitnya, ya kan? Loh, namanya orang sakit kok gak bingung? Ya, pastilah orang bingung ke dokter manapun. Karena terus terang maaf, di balik semua itu orang itu takut sebetulnya, takut akan kematian, ya kan? Makanya rasa khawatir segala macam kan di sana. Yang kedua, itu mereka, harapan mereka, keterikatan mereka itu ke bahagia. Ya kan? Mereka seolah-olah kepingin membahagiakan keluarga. Saya nanti merit supaya saya bahagia. Ternyata dalam keadaan ini bukan malah bahagia, malah sarah. Jadi harapannya nggak ada. Wah, akhirnya cari kebahagiaannya. Demikian juga terhadap keluarga. Ya kan? Pokoknya saya kerja untuk keluarga saya supaya bahagia. Ya kan? Sampai lupa waktu, kan? Keterikatan, kan? Nah, demikian juga tadi cerita sakit mosok, sakit keterikatan. Iya. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang itu berusaha, tadi takut kematian, berusaha untuk sembuh. Padahal dokter udah bilang, ya kan, nggak ada obatnya segala macam. Mereka pasti bingung. Nah, akhirnya apa? Tradisional dipakai. Kalau memungkinkan lagi, sudah lari. Bukan fokus ke Tuhan, cari ke dukun. Biasanya kan gitu. Nah, yang terakhir, secara tidak langsung yang mempengaruhi tadi kesehatan,
itu adalah kekayaan. Ada orang bilang, kekayaan bisa dicari, kesehatan tidak bisa dicari. Kekayaan bisa membeli sesuatu, tapi kesehatan tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Terus kebahagiaan, ya, orang bilang apa? Orang itu bahagia kalau punya duit. Kalau tidak punya uang, ya itu rasanya mati. Makanya itu ada orang bilang mati tidak membawa uang, tapi tanpa uang rasanya mati. Nah, ya kan, kekayaan lagi. Nah, tadi saya bilang secara tidak langsung orang itu bingung. Karena apa? Biasanya kebutuhannya ada semua. Nah, karena keadaan sekarang seperti ini, orang itu, lihat, fokusnya kemana? Rasa khawatir, rasa takut, apa? Karena takut nggak dipenuhi. Nah, bukankah kita jadi ini keterikatan di ketiga-tiga secara tidak sadar? Makanya saya tadi bilang, waktu COVID kok gak bingung sama cari uang? Bingung sama kesehatannya. Sesudah itu fokus berdoa di rumah supaya, wah, pokoknya apa intim ambil Tuhan menurut saya lebih banyak ke sana. Tapi sekarang dalam keadaan sehat, fokusnya beda, ke uang, bukan ke Tuhan. Rasa khawatir segala macam kan, makanya perikopnya yang saya ambil di Matius 4 ini kan hal kekhawatiran. Nah, itu adalah aplikasi dalam kehidupan ini orang itu di tiga ini. Nah, dan perasaan yang mekanisme mental yang terjadi apabila harapan itu tidak ada, itu apa? Penekanan. Ini sebetulnya ngambilnya itu sesuai dengan dulu pernah saya cerita, orang itu pasti ada pembelaan diri. Ya kan, terhadap satu masalah, dulu saya bilang gitu, itu lari dari masalah, diem aja terhadap masalah, atau kita hadapi masalah itu. Ternyata sama di dalam tubuh kita atau di dalam pikiran kita. Tiga proses itu kita alami. Nah, penekanan atau penahanan itu kita sulit sadar, tidak sadar, itu kita lawan. Pokoknya gimana saya harus mendapatkan, kan? Kita berusaha, kita lawan rasa takut akan kemiskinan, takut akan jatuh kekhawatiran, jatuh tambah sakit, ya kan? Kan kita lawan. Nah, akibatnya apa? Kalau kita nggak bisa, akhirnya kita berusaha semuanya nggak bisa, akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Kemudian kayak dokter tadi ya, ceritanya psikomatis. Kalau menyalahkan orang lain itu saya lihat, misal dalam keadaan sakit, orang itu banyak yang stres. Secara nggak sadar terus minta diperhatikan, kalau nggak diperhatikan marah-marah. Pelampiasannya kemana? Ke keluarga, ke pasangan, ke anak. Katanya anak nggak perhatian, segala macam, ya kan? Padahal udah dibawa dokter kemana-mana, tapi sakitnya tetap ada, ya kan? Kok nggak dibawa? Kok nggak diobati? Udah dikasih obat segala macam, ya kan? Lah memang nggak ada dokter, terus anak itu mau disuruh apa? Ya kan? Terus yang kedua, kalau ditanyain tadi marah ke anak segala macam, kalau nggak punya uang, pulang kerja dalam keadaan capek, nggak ada hasil, apa yang terjadi? Di rumah dimarahi, istri dimarahi, anak dimarahi, cuman gara-gara kesalahan dikit, meledak, ya kan? Nah itu akhirnya apa saya cerita, kita melawan akan keadaan kita. Jadi diekspresikan, ditahan di luar, ya kan? Nah, kemudian ekspresi ini dikompresi. Ya, tadi itu akhirnya mengganggu sekitar kita segala macam. Penekanan itu tadi penekanan itu ekspresi. Penekanan itu kita diem,
kita nggak tahu cara apa-apa, ya kan? Itu yang mengakibatkan apa? Kita bikin tambah sakit, tambah stres. Itu ceritanya. Kemudian kalau pelarian, karena nggak bisa terus di rumah, rasanya tidak dapat suatu harapan, akhirnya larinya apa? Ke narkoba, nggak tahan di rumah karena merasa nggak didukung. Kalau waktu sakit, yang tadi saya cerita, lari kemana? Lari ke dukun, ya kan? Nah, itu ceritanya. Nah, kalau ditanyain lagi, ya kan, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya, ternyata di buku Letting Go, itu buku dari David Hodgkin, yang mana pernah saya ceritakan, dia yang bikin buku level kesadarannya step by step. Ternyata dia mengatakan, nggak usah dilawan, bukan dilawan, tapi ya kan diikuti aja. Loh, sakit, ya saya nggak ngelawan kok, saya ikuti. Benar, tapi pikiran kita bukan kita ngikuti gimana saya harus sembuh. Loh, misalnya pas nyeri, gimana saya supaya nggak nyeri. Nah, itu berarti kita melawan, bukan kita ngikutin. Gitu loh. Lah wong sakit kok diikutin? Ya, nanti saya cerita. Makanya ya ada orang bilang kalau di dalam Alkitab itu nanti saya cerita Amsal itu ada lagu sekarang itu apa? Gandol Gusti. Ada orang bilang gelundung wai katakan gitu. Ikuti aja. Kita tahu sakit, ya sudah kita ngikutin, kita nikmatin. Dengan maksud apa? Karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya sudah, misalnya kalau misalnya dalam keadaan finansial, ya sudah, kita tetap berusaha, kita jalani segala macam, kan gitu. Ya, ternyata ada dia bilang sampai hari ini orang itu mengeluh secara tidak sadar. Salah satu nih, nggak ngomong, nggak mantel, tapi mencep. Ya kan sama aja logikanya. Nah, kalau kita ngelihat, kenapa kalau kita nggak boleh ngelawan? Ternyata dari Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Dalam keadaan kita sakit, kita mau apa? Ya kan? Semua yang menentukan Tuhan kok. Kalau ditanya, kalau kita misal, waktu kita tahu semua hidup mati di tangan Tuhan. Benar, ya kan? Kalau kita melihat orang itu nggak perlu sakit, ya kan? Ngapain soro-soro Tuhan? Nek kamu njabut kontrak kita. Nek kalau sampai kita ada sakit segala macam, berarti Tuhan itu masih sayang kita, diingatkan. Kan gitu. Nah, dan juga dalam usaha, wah, akhirnya apa? Kita bingung. Nyari sana, nyari sini, dalam keadaan akhir bulan yang terus apa yang dilakukan, ada yang sampai gali lubang, tutup lubang, ya kan? Kalau ditanya, saya pernah cerita ya kemarin itu. Karena kalau kita udah waktu saya kemarin kuliah, itu saya melakukan tesis kan. Nah, saya nggak tahu caranya sudah. Apa yang diminta Tuhan, saya merasa kok waktu tesis. Waktu saya berhadapan insurance, saya nggak tahu caranya apapun. Yang nolak kan insurance. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa. Mau dipikir pun ya saya nggak ketemu jalannya. Ya kan? Makanya akhirnya apa? Tuhanlah yang menentukan arahnya nantinya. Itu yang saya alami. Nah, makanya kita jangan mikir. Kalau mikir sakit tambah dipikir, tambah nggak bisa tidur, tambah sakit. Itu ceritanya.
Yang kedua dikatakan di Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Ini yang utama. Kenapa? Kadang manusia itu masih berpikir, udah ngomongnya berdoa kita berserah, atau kita pasrah, tapi masih dipikir lagi, terus besok gimana ya? Apakah saya ketemu jalannya? Atau kadang kita sudah tahu jalannya yang harus kita hadapi, misal solusinya A dan B, belum dijalani, kita masih mikir, kalau saya jalan A, kalau nggak berhasil gimana? Terus kita cari solusinya lagi. Kalau saya jalani B, kalau nggak berhasil gimana? Kita cari solusinya lagi. Itu dari A misalnya ketemu CD. Nanti dari CD berpanjang lagi kayak akar. Akhirnya nggak tidur-tidur tambah stres. Ya kan? Nah itu yang saya alami tadi. Waktu saya nggak tahu apa yang saya jalankan, pokoknya saya bilang, ya sudah, waktu tesis tadi, ya sudah besok, pokoknya saya kerjakan, saya bilang, Tuhan bantuin saya melalui Roh Kudus-Mu. Besok aja, saya nggak mau mikir lagi. Apakah besok diterima, atau saya nanti didebat lagi, saya nggak peduli. Gitu. Nah, ini yang saya ceritakan dalam keadaan apapun, terutama keadaan sakit ini saya cerita, ya kan? Itu sebetulnya sama kayak kita ngadepin, kita tahu TKI, ya kan? Mereka kan dikontrak, ternyata nggak nyaman belas dalam pekerjaannya, ketemu majikan yang tidak menyenangkan, ya kan? Mau nggak mau kan tetap dikerjakan. Nah kita kenapa masih dalam keadaan sekarang, ya kan, kita sebagai TKA, bukan TKI, TKA itu tenaga kerja awam. Kita hidup di dunia, tadi saya bilang, itu adalah dikontrak untuk melayani sesama, untuk menginjili sesama. Nah terus kalau dalam keadaan kita dalam kehidupan sehari-hari, ketemu masalah, ketemu sakit, terus kita nggak mau melayani. Kayak teman saya kemarin cerita, waktu saya ajak kesaksiannya, dia kena ITP. ITP itu trombosit tidak pernah ada di atas normal. Orang normal itu 200 ke atas, 150 ke atas, tapi normalnya itu 200.000 ke atas. Teman saya ini di bawah 50.000. Sampai hari ini bukan 50, 20.000. Itu dijalani waktu anaknya dia masih SD sama TK. Sekarang anaknya sudah satu selesai kuliah, yang satu ini kuliah. Bayangin berapa tahun berarti? 10 tahun lebih. Di tengah-tengah perjalanannya dia kena stroke. Bayangin ITP itu pembekuan darahnya berkurang. Dia kena stroke. Dia tetap berdoa, dia pasrah, ya kan? Stroke-nya itu loh bisa pulih, walaupun masih asalnya di tempat tidur, sekarang dia udah bisa jalan sih, udah bisa jalan duduk, asalnya nggak bisa. Nah, itulah saya bilang, apa yang ada? Ya udah kita nggak bisa apa-apain, makanya kita itu TKA. Kalau ditanyain lagi, ada orang senang film horor, ini kan kayak sakit, yang tadi bilang. Orang senang film horor, ya, tapi kan dinikmati. Walaupun mata ambil mukanya ditutup, tapi kalau ada film horor lagi yang bagus, dia pasti nonton. Udah bayar, ditakut-takutin lagi, tapi senang hati ini, ya kan? Nah, itulah yang tadi saya bilang dalam keadaan sakit, kita enjoy aja, kita nikmati.
Sama kayak orang naik roller coaster segala macam kan gitu, menakutkan. Tapi buat orang yang suka ya kan, dinikmati. Nah, walaupun sendirian, kita tahu orang itu biasanya kalau nonton horor atau naik roller coaster itu selalu ada minta teman. Ya. Kita lupa, kita ya punya teman di dalam hati kita dalam menghadapi semua itu, yaitu Roh Kudus. Ya kan? Itu kan yang dibilang yang membimbing kita, menuntun kita, ya kan? Rohnya adalah bukan roh ketakutan, tapi kita lupa. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Makanya saya bilang, apapun yang kau perbuat, perbuatan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita pun percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada manusia. Jangan kita mengandalkan manusia, tapi kita andalkan Tuhan. Karena dari Tuhan itu kita menerima sebagian kan, yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus Tuhan dan hambanya. Kalau kita mengikuti, kalau kita benar-benar sebagai hamba Tuhan yang tadi saya bilang TKA, yang kita ngikutin perintahnya, sama kayak TKI, yang mana ngikuti perintah-perintah majikan walaupun tidak enak, tapi pikirannya kalau TKI ya pokok pikiran karena kontrak harus selesai. Tapi kalau kita kita fokus sama Tuhan, walaupun keadaan tidak enak, memang kita ditempatkan di sana sebagai apa? Terang dan garam dunia. Ya. Bukan kadang orang itu, tadi saya bilang, bukan uang, bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang, kayak tadi saya bilang. Ini kan pikirannya dunia, secara nggak langsung kita diajarin seperti itu. Akhirnya bikin apa? Kita khawatir, kita ketakutan, demikian juga sakit. Padahal kita tahu jangan jadikan uang sebagai gulu akhirnya dalam akhir kehidupan. Memang kan bukan. Walaupun akhir kehidupan di hidup dunia, kita masih punya kehidupan berikutnya apa? Makanya kita apa? Perjuangan kita, pertandingan iman untuk mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Tapi secara nggak sadar kita ikut tiga tadi itu. Kita merasa harus bahagia, merasa harus membahagiakan keluarga. Yang kedua, uang, ya kan? Nah, kenapa saya cerita tadi dalam itu bunga bakung, ya kan? Karena bunga bakung itu nggak bisa kemana-mana. Dia diem, ya kan? Mati itu dia di tempat itu. Itu bukannya kita pasrah. Makanya Tuhan bilang layaklah bunga bakung, ya kan? Karena bunga bakung, lihat, perhatikan bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dia kasih contoh. Nggak usah usaha segala macam, kita bingung. Nggak usah cari apapun, kita pasti dipelihara Tuhan. Sampai putih rambut kita pun dipelihara. Tapi ternyata kita enggak kan. Kita takut berusaha. Kalau makanya saya tadi bilang, waktu keadaan sakit, dokter nggak tahu apapun. Terus, kita masih punya dokter di atas dokter. Makanya kita pasrah. Apa kata Tuhan? Apa rencana Tuhan untuk saya? Karena Tuhan masih ngasih saya hidup. Berarti Tuhan pasti punya rencana. Nah, kita minta petunjuk ke Tuhan. Harusnya bukan seperti itu. Ya kan? Yang kedua, kalau ditanyai lagi, apa itu ternyata kayak burung di udara. Ini saya bilang berserah. Kita berusaha kalau sakit, kita nggak tahu apa-apa. Ya kan? Atau dalam keadaan yang sudah dipikirkan mentok kayak saya tadi karena keputusannya di ke Pak insurannya, saya mau apa? Saya nggak bisa apa-apa. Mau saya kasari nge-push,
ya kan? Intervensi lewat mana? Wong saya nggak ada sing kenal. Berarti kan saya pakai kekuasaan segala macam. Misal. Nah, walaupun kemarin itu kalau ditanyain, ya kan, akhirnya kalau kita macam-macam tadi, saya kalau pasrah dalam keadaan sakit, macam-macam apa yang kita akhirnya larinya ke segala sesuatu yang tidak mungkin, padahal dari kedokteran ada penelitian, tapi kita mencari-cari. Sama kayak kemarin, saya pasrah waktu ambil insurance, akhirnya apa? Ya saya cuma bisa berdoa. Nanti saya ceritakan ayatnya. Nah, pada guru itu sama kayak tesis. Saya berusaha, saya bilang Tuhan, saya akan berusaha mencari jawaban, ya kan? Di Alkitab udah disebutkan, kita nggak boleh jadi pemalas. Berarti kita tahu berusaha walaupun kita nggak tahu. Ya, misal cari tanya ada kerjaan nggak, ini ada kerjaan nggak, ya kan? Kalau saya kemarin tesis, saya buka Google, ya kan? Akhirnya apa? Tuhan menentukan semua jalan-jalannya saya. Sama kayak burung di udara, tidak menabur, tidak menuai salah satunya kan, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubuk, tapi diberi makan oleh Bapa yang ada di surga. Kenapa? Kalau menurut saya, pasrah maupun terserah sampai hari ini saya diberi hidup, berarti Tuhan punya rencana. Kalau saya dikasih sesuatu segala macam dari awal sampai hari ini, Tuhan itu tidak mungkin mengambil apa yang telah Dia berikan kepada kita. Makanya kita cuma bisa berserah kayak gini. Nah, ini yang saya dapatkan. Ternyata istilah bunga bakung dan burung di udara itu kita harus berserah. Karena apa? Ada ayatnya lagi. Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk kemuliaannya. Ya kan? Makanya kita jangan putus asa. Karena kita ada didampingi. Seolah-olah nggak ada. Ya betulnya di dalam hati kita yang ada. Memang nggak berbentuk. Makanya kita nggak melihat apa yang kita lihat kejadiannya. Itulah kita melihatnya apa dengan iman kalau ditanya. Nah, di Filipi 4 ayat 6 itu disebutkan juga kan. Ini kata-katanya saya nggak lihat. Nyatakanlah dalam kemuliaan kita lihat ya. Filipi 4 ayat 6. Saya nggak kelihatan itu tulisannya kecil. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang saya lakukan. Kayak teman saya tadi, ITP sampai hari itu yang dilakukan. Doa, bersyukur karena dikasih hidup, bersyukur masih bisa melihat anak-anak, bersyukur saya bisa makan, ya. Bersyukur kata Kasaris, saya tidak tergeletak di rumah sakit, ya kan? Makanya saya harus berusaha. Bersyukur saya masih diberi kesempatan dalam kehidupan ini. Nah, itu ceritanya. Doa dan bersyukur. Kita lakukan apa? Yaitu dalam keadaan apapun, bunga bakung maupun burung di udara, akhirnya kita bersyukur. Ternyata ayatnya pun, ternyata tadi saya bilang Pak Mahmudya, ternyata terusannya Matius 6 ayat 33-nya apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita melihat firman Tuhan, ya kan? Maka semuanya itu akan ditambahkan ke kita. Jadi intinya apa? Selain berdoa, selain bersyukur,
kita renungkan firman. Kenapa kalau renungkan firman? Supaya kita itu nggak stres. Pikiran kita fokus sama itu. Firman Tuhan. Bukan fokus sampai permasalahan. Itu ceritanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam keadaan seperti ini. Saya lihat ya semuanya itu Tuhan itu punya rencana dan kehendak. Ya, bukan sesuatu hal kalau kita lihat ya, tapi berturut-turut. Dulu kita dikasih pandemi, kita kuat gak bingung uang, bingung sakit. Dan kita karena bingung sakit, kita akhirnya berdoa sama Tuhan. Sekarang dalam keadaan sehat jasmani, ya kan? Terus ekonomi seperti ini, banyak orang yang lupa Tuhan. Lupa apa firman Tuhan. Makanya saya bilang dalam keadaan apapun kita diberi sekarang. Sampai hari ini nggak mungkin Tuhan itu minta. Ternyata ada satu lagi, ini barusan saya bilang, ternyata orang itu khawatir itu takut miskin, takut sakit, takut mati, takut kehilangan kerjaan. Terus yang ini takut sama pasangan, ya kan? Kalau ditinggal karena sendirian di rumah, terus takut gagal, jadi asa. Pasrah itu kita masih punya harapan. Kalau putus asa, kita nggak punya harapan. Kita nggak mau berdoa, kita nggak mau cari Tuhan, ya, itu putus asa. Tapi kalau kita pasrah, kita masih punya harapan kepada Tuhan. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya atas juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami tahu apa yang harus kami hadapi dalam keadaan kehidupan ini, dalam keadaan sakit, atau permasalahan di dalam keluarga, permasalahan di dalam finansial maupun pekerjaannya Tuhan. Kami hanya bisa pasrah dan berserah. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, menuntun kami, mengingatkan kami dalam kehidupan sehari-hari, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih untuk apanya, Dr. Kasan Susilo. Terima kasih, Pak. Tema hari ini luar biasa ya, pasrah dan berserah ya. Karena di Matius 5 ayat 37 ya, yang mengatakan Mazmur ya, 5 ayat 37 ya, jika kita benar-benar berserah dan percaya penuh, pasti Tuhan akan bertindak ya. Karena di Matius 6 ayat 34 ya, banyak orang itu khawatir ya akan hidup ya, tapi di Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, hari esok kita nggak boleh pikirin ya. Itu tujuan kita harus hands up, berserah kepada Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 ya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Dr. Kasan Susilo. Luar biasa, kita semua diberkati ya. Ada tambahan Pak Koming. Ya, silakan. Ternyata ada satu buku itu judulnya ketemu saya, punyanya Lester Levinson. Itu dia membuat judulnya itu The Power of Surrender. Yaitu dia tadi bilang, yaitu tadi kekuatan dari, bukan menyerah, kekuatan dari pasrah, berserah itu tadi. Bayangin di Alkitab ada buku ini, kasarnya Alkitab 2000 tahun yang lalu, ternyata buku ini baru abad ke-19 baru muncul.
Cuman itu Pak, makasih. Oh ya, luar biasa. Nanti boleh di-share, Dokter Kasan, supaya kita bisa beli nanti bukunya ya. Tuhan berkati, Dokter Kasan. Makasih Bapak. Ya, silakan langsung doa syafaat dengan siapa? Kita berdoa bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami masih mendapatkan untuk dapat mendengar akan kebenaran firman. Sebab kami tahu kelak firman ini tidak akan diberitakan dan banyak orang yang mencari-cari dan mereka tidak akan mendapatkan. Bahkan dari utara, selatan, timur, barat mencari kebenaran, yaitu firman yang telah didengar, tetapi mereka tidak akan mendapatkan. Kami bersyukur kami masih dapat menikmati firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran itu. Firman-Mu yang membawa kita hidup. Hidup bukan menurut manusia, tetapi menurut kehendak-Mu, yaitu kekekalan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, dan kami percaya dan kami sungguh meyakini di dunia ini tidak memberikan kasih yang mereka ada, yaitu kasih yang semu. Tetapi hanya ada satu kasih yang telah menyerahkan nyawanya, yaitu Engkau sendiri lewat perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan semuanya ini. Sehingga kami malam hari ini sampai selalu belajar dan belajar untuk bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Engkau memberkati Dr. Kasan yang sudah memberikan berkat-berkat, yaitu rohani, yaitu lewat firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati dan pakai dia supaya dia menjadi berkat. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami semua yang hadir, yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Mereka seperti rusa senantiasa selalu haus akan air, yaitu air kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Sebab Engkau menyatakan bahwa Akulah air hidup dan Engkau adalah terang bagi dunia ini. Kami tiada henti-hentinya bersyukur dan bersyukur. Kami yang tidak layak, sungguh Engkau melayakkan. Malam hari ini pun kami berdoa buat bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, bangsa-bangsa yang menghujat Allah, yang tidak mau mengenal akan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya buat mereka yang sudah mengenal Engkau. Mereka dieksekusi, mereka ditindas, mereka dianiaya, bahkan sampai mati karena mereka mengenal Engkau. Ya, mereka dihujat, mereka dinyatakan sebagai pengkhianat karena mengenal Engkau dianggap sebagai pengkhianat. Ini terjadi di seluruh bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Engkau tentu sudah mengetahui, sebab itu banyak kejadian-kejadian yang sudah kami saksikan. Kita melihat lewat YouTube, ya, terutama bangsa-bangsa yang ada yaitu Korea Utara. Mereka banyak mengeksekusi orang-orang yang mengenal Kristus. Engkau memberkati mereka, Engkau pelihara mereka, jauhkan mereka dari segala cobaan-cobaan. Seperti di Nigeria, ya, seperti di Timur Tengah, ya, mereka hidup di dalam gelap, ya. Kami yakin dan percaya Engkau masih tetap bekerja hingga saat ini dan rencanamu tidak pernah gagal. Oleh sebab itu kami berdoa mereka yang sudah mengenal Engkau, mereka banyak mengalami penganiayaan. Biarlah mereka dapat bertahan oleh karena Engkau memberkati mereka, karena Engkau turut bekerja, Engkau turut hadir dan memelihara dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu di muka bumi ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang jauh, ya, mereka yang tinggal di suatu tempat dalam pelayanan ini, mereka yang ada di pelosok-pelosok desa yang terpencil, yang jauh dari pemukiman mungkin yang jauh dari fasilitas umum, mereka yang dalam segala keterbatasan, dalam segala kebutuhan mereka, biarlah Engkau pun mencukupkan mereka dalam segala hal.
mereka yang bekerja melayani di pedalaman, di pelosok terpencil. Engkau memberkati mereka. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengetahui melebihi dari pengetahuan kami. Dan Engkau memberkati mereka sehingga mereka tetap kuat, tetap eksis di dalam pelayanan mereka. Dan biarlah mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa. Sebab itu pun menjadi ketetapanmu, rancanganmu, bahwa Engkau yang menghendaki bahwa setiap orang agar dapat diselamatkan. Begitu mulia, begitu indah ya rencanamu. Yang rencana-rencana yaitu rencana damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, negeri ini, Indonesia ini. Engkau memberkati pemerintahan ini. Ya, kami serahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta wakilnya dan para menteri dan para pejabat-pejabat tinggi lainnya sampai pejabat yang paling rendah. Engkau memberkati, ajar mereka, didik mereka, gembleng mereka, supaya ingatkan mereka supaya mereka benar-benar takut akan Tuhan. Biarlah mereka bekerja sungguh-sungguh demi rakyat negeri ini penuh kedamaian. Negeri ini penuh dengan kedamaian apabila Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila itu terjadi, bangsa-bangsa di luar akan melihat, akan terpesona melihat negeri ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di dalam negeri ini. Engkau merencanakan sesuatu buat negeri ini. Dan tidak ada perkara yang mustahil apabila Engkau yang berencana. Dan negeri ini dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahtera selalu Engkau sampaikan dan Engkau telah tinggalkan. Engkau berikan kepada murid-muridmu, yaitu Engkau aku tinggalkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu sudah ada dan ada di dalam kehidupan umatmu yang percaya. Tapi masih mereka tidak hidup di dalam damai sejahtera hingga saat ini terjadi peperangan, terjadi hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Dan damai sejahtera itu telah diambil alih oleh kuasa dunia, kuasa gelap. Oleh sebab itu, kepadamu kami berserah. Terima kasih Tuhan, masih ada banyak doa-doa, permohonan-permohonan yang tidak kami ucapkan, dan tidak kami yang terlewatkan mungkin dari harapan kami. Biarlah Engkau yang mengetahui semuanya dan Engkau akan menyempurnakan. Tidak ada sesuatu tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini. Semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur sampai selalu hanya bagi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, semua orang yang percaya kepadanya, dan yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Silakan.